Ya, nomor 4. Curah hujan rata-rata di Kota Bogor yang tercatat selama 30 bulan terakhir adalah 4,6 cm. Pernyataan ini termasuk dalam kategori apa? Sudah benar statistika deskriptif, tapi termasuk dari jenis data apa? Ataukah kalau skala, skala apa? Kan begitu toh Ibu bilang pekan lalu ya? Iya. Kalau statistika deskriptif dan inferensialnya nanti di bagian 2. Nah, kalau nomor 4 sampai 8 ini ada cuma disuruh jawab data termasuk jenis data apa ini pernyataannya. Data jenis apa atau skala jenis apa dan apa alasannya. Ayo, siapa yang bisa bantu Nabila? Saya, Bu. Siapa itu yang bersuara? Indah, Bu. Indah ya. Coba Indah. Termasuk ke dalam data cross-section, Bu. Data cross section ya. Kenapa? Apa alasannya Indah? Karena mencakup dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu. Bukan time series. Bukan, Bu. Kalau time series itu perkirakan untuk waktu berikutnya yang ditentukan. Oh, ada peramalan. Iya. Iya. Oke, kalau 4,6 cm ini termasuk pernyataan apa? Pernyataan data deskriptif. Data deskriptif. Adakah data deskriptif? Data kontinu, Bu. Data kontinu. Salah. Apa pengertian itu data kontinu? Yang diperoleh dari hasil pengukuran, Bu, yang data kontinu. Pengukuran, oke. Kalau skala? Kalau skala peningkatan, pengukuran juga, Bu, tapi ada intervalnya. Iya, skala apa itu? Termasuk skala apa? Skala rasio, skala ordinal, nominal, atau interval? Interval ya? Iya, jadi kalau ini nomor 4 termasuk data cross section karena menyatakan dalam waktu tertentu, tapi tidak melakukan peramalan. Kemudian pernyataan 4,6 cm termasuk dalam skala interval karena melakukan pengukuran. Iya, oke. Jadi itu jawabannya ya, nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Lanjutkan Indah, nomor 5. Nomor 5 itu data. Siapa, Bu? Saya? Iya, Indah. Lanjutkan. Oh iya. Kalau nomor 5 itu termasuk ke dalam data time series karena di sini sudah ditentukan waktunya selama 30 bulan dan ditentukan untuk rata-rata curah hujan ada peramalan yaitu pada tahun depan rata-rata curah hujan di Bogor akan sekian. Jadi termasuk ke dalam time series, data time series. Oke. Terus kalau skala masih sama ya? Skala apa? Interval. Iya. Alasannya karena dilakukan pengukuran. Kemudian Nabila nomor 6. Ayo Nabila nomor 6. Ya. Statistika deskriptif. Iya, Cucu yang baca Maki dulu soalnya. Bagian dari statistika yang berhubungan dengan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Adalah statistika deskriptif, Bu. Iya.
Udah, itu aja. Enggak perlu penjelasan tuh karena ini adalah pengertian dari statistika deskriptif. Mengumpulkan dan menyajikan data tanpa pengambilan kesimpulan. Oke, Nur Fausia nomor 7. Nomor 7, Ibu. Bagian dari statistika yang mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya adalah statistika inferensial. Ya, karena ada penarikan kesimpulan. Iya, betul. Selanjutnya nomor 8, Dek, Fausia. Lanjutkan nomor 8. Nomor 8. Seorang mahasiswa yang akan menulis PI akan meneliti apakah ada hubungan antara nilai NEM dengan IPK yang diperoleh mahasiswa tingkat 1 jurusan Sistem Informasi. Untuk ini ia mencari datanya melalui BAAK, data yang diperoleh mahasiswa tersebut termasuk data sekunder. Ya, kenapa data sekunder, Fausia? Karena dia sendiri yang meneliti, Bu, tapi dia cari datanya melalui BAK. Iya. Jadi langsung dengan. Iya, betul. Jadi si peneliti atau mahasiswa mengambil data langsung ke BAAK. BAK. Iya, oke, sudah benar ya data. Data apa tadi? Data sekunder, Bu. Sekunder. Data sekunder atau primer? Primer, Bu. Iya, primer ya. Karena mahasiswanya yang langsung mengambil data atau sekunder. Karena Ibu di sini, Bu, dia bilang mencari datanya melalui BAK. Oh iya. Iya, betul. Jadi BAAK yang ambil data ya, bukan si mahasiswa. Karena sekunder bisa aja dia, tapi melalui data lain. Oke, ada pendapat lain? Siapa tahu ada pendapat lain yang lebih kuat alasannya? Kalau Fausia ini data sekunder, karena mahasiswa mencari data melalui BAAK, bukan mahasiswa yang mau dia teliti. Ada jawaban lain? Siapa tahu ada yang bilang ini data primer dan bagus juga alasannya? Tidak ada, semua sepakat data sekunder. Semuanya sekunder. Iya, oke. Jadi ini adalah data sekunder. Alasannya karena mahasiswa mengambil data melalui institusi lain, yaitu BAAK. Nah, kalau mahasiswanya yang ambil langsung ke mahasiswa tingkat 1, ya itu baru data primer. Oke. Selanjutnya, bagian 2. Siapa yang mau jawab ABC? Siapa yang mau jawab ABC? Saya, Abu. Siapa itu? Saya, Bu. Siapa? Ainun, Bu. Oke, Ainun, silakan. Akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak, maka diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Jawabannya itu statistika inferensia. Karena statistika inferensia merujuk pada peramalan atau sebuah prediksi, dan di soal menyatakan peramalan bahwa harga minyak akan menjadi 2 kali lipat di tahun yang akan datang. Oke, bagus sekali Ainun Firdayani. Lanjut, Dek, bagian B, Ainun. Lanjut, Ainun, bagian B. Ainun, lanjut. B. Ya, lanjut. Sekurang-kurangnya 5% dari semua kebakaran yang dilaporkan tahun lalu di sebuah kota tertentu diakibatkan oleh tindakan sengaja orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jawabannya yaitu statistika deskriptif, karena hanya mendefinisikan bahwa 5% dari kebakaran hutan dilaporkan tahun lalu diakibatkan oleh tindakan sengaja, tidak terdapat sebuah peramalan mengenai mengapa kebakaran itu terjadi.
Oke, iya. Lanjut bagian C, Ainun. C. Sebanyak 60% di antara semua pasien yang menerima obat tertentu ternyata kemudian menderita akibat efek sampingnya. Jawaban saya yaitu statistika inferensia. Karena kata kemudian seperti merujuk kepada sebuah ramalan yang mengutarakan sebab akibat terjadinya efek samping dari sebuah obat. Oh, begitu. Iya, jadi kalau bagian C ini peramalan, maksudnya itu ada peramalan untuk waktu tertentu. Nah, ini adakah peramalan untuk waktu tertentu atau prediksi di waktu tertentu di bagian C? Ainun? Ada kira-kira di sini dilakukan prediksi atau peramalan untuk di waktu yang akan datang? Ada? Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada ya. Jadi ini 60%, maksudnya ini 60% yang menderita akibat efek samping dari obat. Ya, berarti dia hanya mendeskriptifkan, menggambarkan. Ya, oke. Selanjutnya bagian D dan E, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Sebut nama. OOD, Bu. OOD Siti Rahmi. Oke, Siti Rahmi, silahkan. Bagian D dengan mengasumsikan bahwa kerusakan akibat musim dingin yang lalu pada tanaman kopi jenis Colombia kurang dari 20%, maka diramalkan kenaikan harganya di akhir tahun nanti tidak akan lebih dari 30 sen per kilogramnya. Jawaban saya statistika inferensial karena dalam pernyataan D ini terdapat peramalan, yaitu kenaikan harga di akhir tahun nanti akan lebih dari 30 sen per kilogramnya. Tidak akan lebih, ya. Bahaya itu kalau tidak pakai tidak, akan lebih dari 30 sen, ya. Oke, jadi bagian D inferensial, karena ada kata peramalan di akhir tahun nanti. Lanjut bagian E, Rahmi. Bagian E, salah satu poll pendapat yang dilakukan baru-baru ini adalah bahwa kebanyakan orang Amerika menyetujui didirikannya pusat tenaga nuklir yang baru. Jawaban saya statistika deskriptif karena dalam pernyataan ini tidak ada penarikan kesimpulan maupun peramalan, Bu. Iya, oke, sudah benar, deskriptif. Ya, jadi demikian jawaban dari kuis ya, soal kuis. Lalu semoga bisa dapat 100 semuanya ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami dan semoga adik-adik sekalian sudah bisa membedakan antara statistika deskriptif dan inferensia serta jenis-jenis data dan skalanya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Kita awali ya, tadi kan langsung bahas soal, kita belum baca doa. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim dulu, kemudian baca doa di tempatnya masing-masing. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, kita masuk ke pertemuan ketiga ya, pada pembahasan bab 2, yaitu tentang sampel, populasi, dan notasi ilmiah. Ya, jadi ini perlu kalian pelajari karena sangat diperlukan dalam melakukan atau penyusunan karya ilmiah dan penyusunan skripsi kalian pada akhirnya nanti. Bagaimana cara membuat notasi ilmiah atau penulisan rumus yang bagus, kemudian bagaimana menentukan populasi dan sampel yang benar. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam notasi apa tadi? Ya, notasi ilmiah tadi itu atau notasi penjumlahan akan ada banyak dalil-dalil dari notasi penjumlahan yang akan kita pelajari dan selesaikan bersama, ya.
Nah, kita mulai dari populasi dan sampel. Ya, saya kira kalau populasi dan sampel ini mungkin kalian sudah pernah pelajari ya waktu di sekolah dulu, ya, bahwa kalau populasi itu keseluruhan data ya, atau keseluruhan pengamatan. Nah, kemudian biasanya dilambangkan dengan huruf N kapital atau N besar. Ya. Kemudian misalnya dalam satu sekolah ya ada 600 siswa. Jadi populasi dari sekolah itu adalah 600 siswa tersebut. Nah, kemudian ya, adapun sampel itu adalah bukan keseluruhan dari data, atau dengan kata lain, himpunan bagian dari populasi. Jadi himpunan bagiannya dari populasi. Nah, kemudian biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil. Ya, jadi jika kita mau menarik kesimpulan dari sampel atau dari contoh terhadap populasi, maka kita harus mengambil sampel yang bisa mewakili dari populasi tersebut. Ya, jangan ya seperti yang Ibu jelaskan pekan lalu, lain populasinya, lain sampelnya yang kita ambil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam pengambilan sampel itu ada banyak macam caranya. Jadi supaya bagus hasil kesimpulan yang diambil atau ditentukan nantinya atau dihasilkan nantinya, maka penentuan sampelnya itu harus secara acak atau random, ya. Nah, jadi apa maksudnya? Yaitu sampel diambil dari populasi di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama terpilih sebagai anggota sampel. Nah, untuk pengambilan sampel secara random ini ada berbagai macam cara. Ya, ada 3. Yang pertama boleh melalui undian, yang maksudnya kita peneliti yang mengundi sendiri. Kemudian boleh juga menggunakan tabel bilangan acak. Kemudian bisa juga menggunakan program komputer. Ya, nanti komputer sendiri yang merandom data mana yang kita mau ambil sebagai sampel. Ya, ada banyak macam itu tools-nya atau perintah untuk mengambil data secara random pada program. Nah, cuman dalam buku atau modul ini kita tidak mempelajari tentang tabel bilangan acak ya. Jadi silahkan Anda cari tahu bagaimana cara menentukan atau mengambil sampel secara acak menggunakan program komputer nantinya. Nah, selanjutnya yang kita perlu pelajari di sini adalah bagaimana kita mau menghitung dalam notasi penjumlahan tersebut menggunakan data populasi dan data sampel. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu ini ada perbedaan antara parameter dan statistik. Nah, kalau parameter nilai yang menyatakan ciri populasi. Nah, sementara kalau statistik nilai yang menyatakan ciri sampel. Jadi kalau parameter itu populasi, nilai dari populasi, kalau statistik nilai dari sampel. Nah, kemudian ini ada perbedaan dari notasi parameter dan statistik. Nah, untuk rata-rata pada parameter itu atau populasi dia menggunakan simbol mu. Ya, mu. Nah, sementara kalau sampel atau statistik rata-rata itu dituliskan X, kemudian di atasnya ada sebuah garis, ya, jadi X rata-rata. Bukan dicoret ya, tapi X rata-rata. Ini salah kinyanunya, tidak dicoret harusnya. Kemudian untuk standar deviasi dan simpangan baku, untuk populasi atau parameter simbolnya adalah sigma. Sementara kalau sampel huruf S, ya. S kapital. Kemudian untuk menghitung ragam atau varians, pada parameter atau populasi simbolnya adalah bukan sigma ini ya, tau. Dibacanya tau, T-O-U. Sigma itu lain lagi bentuknya. Sebentar ada contoh simbolnya. Jadi ini tau kuadrat untuk ragam. Kemudian pada statistik atau sampel simbolnya adalah S kecil kuadrat.
Kemudian untuk proporsi, simbolnya adalah V. Untuk statistik, simbolnya adalah P atau P rata-rata. Nah, kemudian kita masuk ke notasi penjumlahan. Jadi, dalam statistika, kita akan pasti melakukan penjumlahan bilangan yang banyak. Ya. Nah, jadi bagaimana cara efisien untuk menjumlahkan bilangan yang banyak tersebut? Maka, diperkenalkan simbol yang namanya sigma. Nah, ini dia namanya sigma. Jadi bukan E ya, bukan huruf E ini, tapi sigma. Jadi kalau ada Mika simbol ini sigma, itu menyatakan penjumlahan. Nah, jadi kalau ada simbol sigma, itu artinya dia di dalamnya ini simbol sigma, berarti pernyataan berikutnya itu menyatakan penjumlahan. Penjumlahan dari tergantung variabel apa yang ada di depan dari sigma tersebut. Nah, misalnya ini ada contoh, sigma I sama dengan 1 hingga N. Ya, ini di atasnya ada N harusnya ya, huruf N. Sigma I sama dengan 1 sampai N, XI. Nah, artinya kita akan menjumlahkan variabel X ini sebanyak data dimulai dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi XI-nya ini, I-nya itu adalah indeks. Indeksnya tergantung yang ada di nilai di bawah sigma dan di atas sigma. Di bawah sigma itu adalah tanda mulai indeksnya. Bagian atas sigma itu adalah akhir dari indeksnya. Jadi kalau misalnya di sini I sama dengan 1 sampai 10, berarti indeksnya mulai dari 1 sampai 10. Artinya I-nya ini akan dijumlahkan dari X1 sampai X10. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X sekian hingga X10. Itu artinya. Ya, bukan ini salah tulis Ki. Bukan pangkat N. Ya. Nah, tapi XN. Oke? N-nya ini tadi harusnya ada di sini, di atasnya sigma. Ya, selanjutnya ya, XI itu menyatakan data atau nilai atau pengamatan. Jadi data ke berapa? Data indeks ke berapa? Kalau indeks ke 1 ya silahkan lihat data ke 1 isinya berapa. Data kedua isinya ke berapa. Data ketiga isinya berapa, tinggal diganti-ganti nanti nilai isiannya, kemudian dijumlahkan. Maka itulah hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai 10 XI. Seperti itu. Selanjutnya, nah tadi Ibu bilang kan ada dalil-dalil dalam notasi penjumlahan. Nah kita masuk ke dalil yang pertama. Penjumlahan dua atau lebih peubah atau variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahannya. Ya, misalnya bentuknya seperti ini. Ini ada sigma I dari 1 sampai N. Yang mau dihitung adalah XI tambah YI tambah ZI. Nah, ini ada berapa variabelnya ini, Dek? Kita lihat. Ada berapa variabel? 3. Ya, jadi ada variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, itu namanya variabel, ya. Peubah atau variabel. Nah, kalau ada variabel yang bentuknya seperti ini, variabel ditambah variabel ditambah variabel, boleh juga di sini selain tambah, boleh juga operator yang lain. Apakah kurang, apakah kali, apakah bagi, yang jelas ada operator di sini, maka cara pengerjaannya sama dengan langsung saja kalian pisah-pisahkan ini variabel. Nah, caranya sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Apa setelahnya XI? Tambah. Jadi kita tambah juga di sini. Kalau di sini kurang, maka selanjutnya di sini adalah kurang. Kalau di sini bagi, maka di sini adalah bagi. Bisa dipahami? Bisa? Iya. Selanjutnya setelah tambah, diikuti dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, variabel yang kedua, yaitu YI. Ya. Setelahnya YI, operator apa? Tambah. Maka di sini juga kita tambah. Kalau di sini kurang,
Maka di sini juga kurang juga. kurang. Iya, begitu. Jadi mengikuti bentuk operatornya di sini, ya. Selanjutnya diakhiri dengan variabel ZI. Jadi sigma I sama dengan 1 hingga N ZI. Nah, kalau sudah terpisah-pisah seperti ini, maka sudah bisa dijalankan seperti yang di atas tadi, seperti ini. Ya. Jadi kalau terpisah-pisah nih sigma XI, maka bisa dihitung. X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn. Kemudian setelah selesai ini penjumlahannya, baru ini lagi kita jumlahkan. Yaitu Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai Yn. Kemudian selesai penjumlahannya ini, tambah lagi dengan sigma ZI. Z1 tambah Z2 tambah Z3 hingga Zn. Seperti itu. Nanti setelah ada hasil penjumlahannya ini, ada hasil penjumlahannya YI, ada hasil penjumlahannya ZI, baru bisa dijumlahkan semua, hingga itulah total dari sigma XI tambah YI tambah ZI. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke, selanjutnya dalil kedua. Dalil kedua ini bisa kita gunakan jika di dalam notasi penjumlahannya itu ada nilai konstanta atau simbolnya adalah C. Nah, contohnya sigma I sama dengan 1 hingga N, ciri-cirinya itu konstanta adalah nilai konstanta atau angka bilangan, ada sebuah bilangan di depan atau sebelum variabel. Ya. Nah, ini contohnya variabel XI. Berarti kalau ada sebuah angka di depannya variabel XI, angka itu ya misalnya 1-kah, 2-kah, 3, dan seterusnya. Misalnya di sini 6. Kalau 6XI, maka 6-nya itu kita keluarkan dari sigma. Ditulis ke depan. Jadi ini C-nya dipindahkan ke depan sigma. Ya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan variabel XI. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, variabel XI, maka sudah bisa kita lakukan penjumlahan XI terhadapnya. Tinggal nanti beberapa penjumlahan dari sigma XI ini, hasilnya diapakan dengan C? Kalau begini penulisannya diapakan C dengan sigma? Dikali. Iya, dikali. Jadi apa hasilnya nanti ini sigma XI dikali dengan nilai C atau konstantanya. Bisa dipahami dalil kedua? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Lanjut dalil ketiga. Nah, ini dalil ketiga. Jika C adalah konstanta tanpa ada variabel, ya, jadi bentuknya seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N. CI tidak ada variabel X, tidak ada variabel Y, tidak ada variabel Z, maka penyelesaiannya adalah langsung saja ambil nilai N ini yang di atasnya sigma dikali dengan nilai konstanta tersebut atau nilai C. Jadi kalau hanya sebuah nilai yang ada di sini, tidak ada variabelnya, maka langsung saja kalian kali. Ya, nilai N yang ada di atas sigma dengan nilai C tersebut. Maka penyelesaiannya seperti ini, N dikali C. Oke, bisa dipahami dalil ketiga? Iya, Bu. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Jika diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 7, Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan minus 1. Maka hitunglah. Bagaimana cara bacanya ini? Sigma I sama dengan I sama dengan 1 sampai sampai 2 dalam kurung 3XI kurang YI tambah 4. Nah, pakai dalil apa ini, Dek? Cara kerjanya? dalil pertama, Ibu. Ya, dalil 1 dulu. Bagaimana caranya dalil 1? Dikurang itu di variabelnya. Dipisah. Dipisah dulu X-nya, Iya, Bu. dipisah-pisah. Jadinya seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 2, 3XI kurang. Kurang, toh? Di sini kurang, makanya di sini dia kurang. Lalu sigma YI.
Di sini tambah, maka di sini juga tambah. Tambah sigma 4. 4. Nilai Ya. konstanta. Selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan ini yang pertama? Pakai dalil apa? Dua. Dalil Iya, kedua, dalil Bu. kedua. Bagaimana itu dalil kedua? Nilai Yang konstanta 3 Konstan. Nilai dipindahkan Dikali ke, dengan 4. Ke depan. ya, Pindahkan ke dipindahkan ke depan. Jadi 3-nya ini ke depannya sigma, ya. 3 sigma lalu diikuti dengan xi. Iya. Kurang. Nah, ini tetap aja jadi tidak perlu diubah karena y gitu sigma yi Ya. tambah. Nah, ini yang bisa kalian ubah. Langsung dikerja. Pakai dalil. Dalil ketiga, Iya, dalil Dalil ketiga, tiga, Bu. sigma C. 2 Yang mana dikali nilai C 4. di sini? 4. 2. N-nya 4, 2. Bu. Jadi N dikali C. 2 dikali 4. Berarti ini langsung dia 2 kali 4. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi ini. 3 dikali sigma XI. Nah, berarti 3 2 tambah dikali 3 kali XI-nya 2 itu tambah X1 tambah X2. 4. Ya, jadi ini artinya adalah X1 tambah X2. Berapa 2. isinya X1? X1-nya 2. 2. Oke. X2-nya X2-nya 4. 4. 4. Nah, makanya kenapa di sini 2 tambah 4? Berasal dari X1 dan X2. X1 dengan X2. Oke, Ibu bertanya, kenapa X3 tidak diambil? Karena ada sampai 3, Bu. Karena tidak Iya. sampai itu, Bu. Karena N-nya, sigmanya Sampai tidak 2. sampai 2. 3, hanya sampai 3, 2. cuma 2. Iya, betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 2 YI. Berarti Y berapa? 1-nya itu Oke, 3. Y1 tambah Y2-nya itu 1. minus. Ya. 1 min 1. Iya, jadi Bisa, Bu. Y1 itu 3, Y2 itu minus 1. Makanya di sini kenapa 3 kurang 1 langsung. Oke, bisa paham di sini? Kenapa ini kurang? Iya, Bu. Ya, karena 3 tambah minus 1. Dia ubah Ki Minus langsung 1, jadi iya, Bu. 3 minus 1. Oke, selanjutnya ditambah Iya, berapa Bu. hasilnya 2 kali 4? 8. 8, Bu. Oke. Selanjutnya yang ini bagaimana caranya dikerja ini? Dijumlahkan dulu yang 2 tambah 4. Iya, dijumlahkan Baru dulu. dikali. 6, baru dikali 3. 3 sama Hasilnya 18. 18. Dikurang. Terus Kurang berapa? dikurang 2, Bu. Kurang 2. 18 kurang 2 berapa? 18 kurang 2, 16, Bu. Ya, 16. 16 tambah 8? Tambah 4, 24, Bu. 24. Oke, bisa dipahami ini? Iya, Bu. Oke, selanjutnya kita hitung lagi yang bagian B. Sigma I sama dengan 2 sampai 3. Perhatikan ya, starting point-nya dari 2, bukan dari 1. Oke? Ya, jadi dari 2 sampai 3. Dalam kurung XI kurang I. Nah, gimana cara kerjanya nih? Satu-satu dulu. Adakah dalilnya ini? Ada tadi. Oke, dalil bukan kedua itu, Bu, dalil kedua. Dalil ke berapa? Dalil Ada berapa? kedua. Kita lihat dalil kedua, pertama ada dulu. Ada berapa variabel di sini? Ada 1. Nah, cuma 1. Berarti dalil 1 tidak berlaku. Sekarang kita ke dalil kedua. Nah, tadi dalil 2. Nah, ini. Dalil kedua, apakah bentuknya CXI? Iya, Bu. Hah? Bentuknya ini CXI? Ada konstanta di depannya XI? Tidak ada. Berarti dalil ketiga, Bu. ya, tidak Dalil digunakan ketiga. lagi. Nah, dalil ketiga, sigma CI. Adakah di sini sigma CI? Tidak. Tidak ya, jadi tidak ada berlaku dalil di dalam ini. Jadi langsung saja kita kerja yang bentuknya seperti ini.
Ya, persamaannya seperti ini. Masukkan Maki, indeksnya dimulai dari 2. Jadi apa ini? X2 dikurang 2. Iya. X2 dikurang 2 ini. Ini ya langsung ya. X2 kurang 2. Lalu ditambah dengan indeks selanjutnya, yaitu 3. X3 dikurang 3. Nah, masukkan Maki nilainya. X2 tadi berapa? 4. X3-nya 7. Nah, masukkan nilainya. 4 dikurang 2. 2. Iya. 7 dikurang 3. 4. Maka hasilnya 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ibu, Selanjutnya, berarti ya. Kenapa? Ibu kalau misalnya enggak dalilnya itu maksudnya kayak tadi ini yang soal nomor B, Bu. Misalnya enggak ada kayak di dalil 1 2 3 berarti langsung di tahap penyelesaian saja, Bu. Iya, langsung di tahap penyelesaian masukkan bentuk persamaannya seperti itu bisa dikerjakan. Ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, sederhanakan. Nah, jadi coba Anda lihat ini. Sederhanakan sigma I sama dengan 1 sampai 3. Ini X kurang I pangkat 2. Kalau kita jabarkan, hasilnya seperti ini. X kuadrat dikurang 2XI tambah I kuadrat. Nah, kalau seperti ini, bagaimana ini? Lebih dari satu variabel. Ya? Iya. Kemudian perhatikan ini nah. Perhatikan ini X, kemudian ini I, ini I. Yang di tengah ini I-nya itu bukan di bawah nah, tapi sejajar Ki dengan X. X-nya sejajar dengan I. Ya? Sejajar Ki X dengan I ini. Jadi bukan kayak begini tadi bentuknya. Enggak kayak gini Ki. Nah, beda artinya tuh X, lalu I-nya di bawah. Beda artinya dengan X, tapi dia sejajar dengan I. Nah, kita lihat bagaimana bentuk penyelesaiannya. Kita lihat X kuadrat yang pertama, ini memenuhi dalil pertama atau tidak? Dalil pertama ini Midi yang dipisah-pisah ini. Ya? Iya. Sudah Midi dipisah-pisah. Selanjutnya kita lihat yang ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 X kuadrat. Bagaimana cara penyelesaiannya itu? Berapa variabel yang di dalam? 1. Jadi bagaimana caranya kalau 1, Ji? Langsung saja. Ini. X. Langsung C-nya di depan atau pakai cara ini? N, kemudian konstanta. Dan anunya kasih konstanta di depan, Bu. Konstantanya, Itu yang apa? Kenapa Kini? Kan 2 kan. X pangkat. Jadi ini kita cuma disuruh menyederhanakan ya, bukan mencari hasil akhirnya. Tapi menyederhanakan bentuknya. 3, dari mana ini 3X kuadrat? Dari itu yang nilai N di atas, Bu. Nilai N di atas dikali dengan? Kali dengan nilai 1 di depannya X kuadrat. Begitu. Jadi hasilnya langsung 3X kuadrat. Begitu ya? Kalau menyederhanakan.
Kan nilai X kita tidak tahu berapa nilainya. Jadi Ya. ini dianggap sebagai konstanta. Ya, X ini dianggap sebagai konstanta karena tidak ada di sini penyebutan nilai X-nya berapa. Nah, jadi langsung saja dikali. N dikali konstanta X ini. 3 dikali X kuadrat. Jadi hasilnya 3X kuadrat. Ya, kemudian dikurang. Nah, ini tadi konstantanya adalah 2X. Nah, jadi pakai dalil kedua, 2X-nya dipindahkan ke depan. Ya, yang tersisa adalah variabel I-nya. Nah, jadi I-nya yang menjadi variabel. Kemudian tambah, nah sementara I ini dikerjakan secara biasa saja, karena dia adalah variabel, cuma satu variabel. Nah, kemudian kita pindah ke bawah. Ini tetap 3X kuadrat dikurang 2X dalam kurung. Masukkan makin nilai I-nya ini. I-nya dimulai dari 1. 1 tambah 2 tambah sampai 3. Iya. Lalu tambah begitu juga ini. Nah, cuman karena ini bentuknya I kuadrat, jadi langsung Ki kuadratkan kini masing-masing indeks. Indeks 1 kuadrat nilainya 1. Tambah, iya, tambah indeks kedua adalah 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Oke. Tambah indeks ketiga adalah 3. 3 pangkat 2 berarti 9. Oke. Iya, selanjutnya turunkan lagi. 3X kuadrat turun ke bawah, dikurang 2X dikali berapa penjumlahannya nih? 6. Jadi 6 dikali 2? 12. Nah, makanya di sini kurang 12X. Tambah berapa penjumlahannya ini? 1 tambah 4 tambah 9? 14. Nah, jadi apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Jadi bentuk sederhana dari sigma I sama dengan 1 sampai 3 dalam kurung X kurang I kuadrat adalah 3X kuadrat kurang 12X tambah 14. Bisa dipahami, Dek? Bisa, Bu. Oke. Nah, sudah nih. Segitu, Ji, pertemuan hari ini. Apanya, Di? Segi, sampai sini, Ji, Bu. Iya. Sudah ya? Nah, jadi untuk tugas berikutnya, perhatikan kini soal langsung yang di bagian 2 ya. Yang bagian 1 ini dilangkahi. Tidak dikerja gini bagian 1. Langsung ke bagian kedua. Untuk stambuk ganjil, ini tulis tangan ya kerjanya. Silakan kerjakan 1 ABC. Stambuk ganjil. Ya, stambuk genap kerjakan nomor 2. Nomor 2 A, B, C. Nah, sekarang perhatikan Ki baik-baik soalnya dulu. Nomor 1 A, B, C. Kita baca sama-sama. Ini kopi, Nggak boleh. Nggak boleh anak-anak minum kopi. Nah, selanjutnya, jika X1 sama dengan 4, X2 sama dengan minus 3, X3 sama dengan 6, X4 sama dengan minus 1, hitunglah. A. Nah, bagaimana tulisannya ini? Sigma I sama dengan 1, nah. 1 sampai 4. Nah, 4-nya ini di atas, Dek. Ya, catat Ki baik-baik yang stambuk ganjil. Sigma I sama dengan 1 sampai 4. XI kuadrat. Jadi X, I-nya di bawah, kuadratnya ini di atas, ya. Dalam kurung XI kurang 3. Ini maksudnya dikali, nah. Dikali dalam kurung XI kurang 3. Jadi bagaimana itu kalau dikali? Berarti XI kuadrat dikali XI dulu, lalu dikurang XI kuadrat dikurang, dikali 3. Oke, dikali masuki dulu. Baru bisa kita jabarkan. Ya? Oke. Bagian B, sigma I sama dengan 2, dimulai dari 2 ya, sampai 4, dalam kurung, XI tambah 1, tutup kurung, pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 seperti ini berarti jabarkan Ki dulu. Nah, baru bisa dipisah-pisahkan. Oke, bagian C, sigma I sama dengan 2 sampai 4 juga. Ya, tidak ada 4-nya di sini, tapi ini sampai 4. Dalam kurung, XI tambah 2,
per XI. Ya, jadi pernya ini di bawahnya pas ini nah, XI tambah 2 per, tunggu saya garis ki. Nah, pernya itu di sini. Per XI. Nah, itu maksudnya. Di yang ini. Maksudnya itu begini. Oke? Paham, Aki? Yang 1C, stambuk ganjil? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, nomor 2, untuk stambuk genap. Stambuk genap. Jika X1 sama dengan minus 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 1, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan minus 5, maka hitunglah. Bagaimana Mini? Kacau kianunya, soalnya. Sigma I sama dengan 1 sampai I sama dengan 1 sampai 2. Ya. Sigma I sama dengan 1. I sama dengan 1 sampai 2. Mohon maaf ini jelek angka 2-nya ya. Dikali dengan sigma I sama dengan 1, 2. XI dikali XI pangkat 3. Ya, ini 3 pangkatnya ada ki di sini. Bergeser ki soalnya. XI pangkat 3 dikali YI pangkat 2. Jadi pangkat 3-nya di sini. XI pangkat 3 dikali YI pangkat 2. Sudah bagian A. Selanjutnya bagian B. Sigma I sama dengan 2 sampai 3 dalam kurung 2XI tambah YI kurang 3. Ya, tidak ada masalah di bagian B, jelas Ji. Nah, sekarang bagian C. Yang C ini agak tidak jelas soalnya. Bagian C, sigma I sama dengan 2 sampai 3. Sama aja dengan ini, Dek. Sigma I sama dengan 2 sampai 3 X I kuadrat XI, ini ada I-nya ya. XI kuadrat dikali sigma I sama dengan 2 sampai 3 juga YI. Cukup jelas bagian C? Sigma I sama dengan 2 sampai 3 XI kuadrat dikali sigma I sama dengan 2 sampai 3 YI. Sudah? Ya, ditulis tangan ya. Ditulis tangan, dikumpulkannya. Kalau pekan lalu itu kuis atau tugas? Kuis ya? Kuis. Iya, kalau ini masih kuis juga. Kuis juga, kuis kedua ini. Jadi dikumpulnya sampai besok, sampai besok malam. Jadi kuisnya waktunya 1 hari dikerjakan sampai besok malam. Oke? Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Kalau tidak ada, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dikerjakan kuis keduanya dalam waktu 1 hari. Semoga bisa benar semuanya ya. Amin. Pekan depan kita bahas bersama-sama kembali insya Allah. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa absen di kalam ya. Ya, Bu.
Iya. See you.